Minggu depan aku bakalan lebih banyak waktu bareng sama kamu. Tapi udah telat, Bay. Itu bohong, Vi. Udah deh, kamu mending putusin aja ini orang. Kamu udah gak kerja. Dari kemarin kamu baik-baik aja, nggak pernah nyari aku. Giliran udah susah, kamu tiba-tiba datang ke aku bilang mau ada banyak waktu sama aku. Ternyata ini, kamu nggak mau hidup susah, Bay. Dede, kamu bilang aja sama Vivi, kamu udah dipecat kan? Iya kan? Kamu udah pengangguran kan sekarang? Putri, Cindy ya? kamu ngapain di sini? Aku jalan-jalan aja sih. Kamu ngapain ke sini? Ya aku juga jalan-jalan. Sekarang aku mau ketemu Vivi di sini. Kamu masih ingat kan sama Vivi? Vivi teman kita pas waktu masih sekolah. Teman kita. Sorry ya Put, kayaknya kita nggak pernah sedekat itu deh. By the way, keadaan kamu sekarang masih kayak dulu? Aku tetap kayak dulu kok, Win. Kamu Ya gimana? ampun, serius? Ya aku pikir udah lebih baik gitu. Tapi emang orang kayak kamu bisa apa sih? Kayaknya emang bisa stuck di sana. Soalnya kan ya modalnya pas-pasan ya. Ya tapi aku turut prihatin sih sama kamu. Tapi sekali lagi aku bilang sama kamu kalau aku dan Vivi itu nggak selevel. Kita nggak pernah temenan dan kita nggak pernah sedekat itu. Jadi kamu jangan terlalu nganggep kita temen ya. Aku minta tolong banget soalnya aku malu banget bisa kenal sama kamu. Iya, aku paham kok. Maksud aku, dulu kita pernah kenal aja. Kamu Ya pernah kenal aja sih. Kamu Sebatas sekarang tahu gimana? aja. Aku aku udah perbaiki karir sih. Aku udah punya gaji 3 digit. Jadi udah, berarti kamu juga udah kerja di kantor sekarang. ya Vivi gimana? Vivi juga ya, semua teman-teman yang lain juga iya, cuma kamu aja kayaknya sih yang stuck di sana. Aku juga lagi mau cari kerja sekarang. Duh, Put, sekarang kamu kayaknya nggak perlu berharap banyak deh. Orang kayak kamu itu nggak cocok kerja di tempat-tempat elit, di perusahaan bagus. Paling mereka menerima kamu sebagai OB. Nggak kerja di tempat yang bagus juga nggak apa-apa kok, Win. Yang Ya, penting iya bener-bener. Aku tahu sih kamu emang se-hopeless itu sama masa depan kamu. Jadi ya sorry juga aku nggak bisa bantu apa-apa. Soalnya aku mau bawa kamu, bisa sih aku minta tolong sama orang dalam di kantor buat pekerjain kamu. Tapi aku terlalu malu buat kenal sama kamu, maaf ya. nggak apa-apa kok. Aku juga masih bisa jalan hidup aku sendiri. Sekarang Vivi ada di mana? Kayaknya dia udah di sini deh. Cuma ini belum ketemu aja sama aku. Tapi kamu jangan ketemu deh sama Vivi. Nanti mental kamu jadi jatuh lagi kalau misal ketemu sama dia. Satu kerjaan sama Vivi. Ya. Oh bagus deh kalau gitu. Berarti Vivi sekarang juga udah sukses dong. Iya dong, kenapa kamu minta bantuan sama Vivi? Vivi itu lebih parah dari aku. Maksudnya, kamu tahu kan dia dari dulu emang jutek, judes, jahat gitu kan. Jadi kamu jangan coba-coba deh ketemu sama dia. Soalnya kan kamu tahu sendiri keadaan kamu lagi kayak gini. Takutnya nanti kamu juga malu kan. Iya, aku paham kok maksud kamu. Iya. Kalau bisa ke depannya, kalau misal kamu ketemu sama teman-teman, kamu memalingkan wajah aja, kamu pura-pura nggak lihat aja. Daripada kamu mentalnya hancur, ya kan? Sebenarnya kamu udah biasa kan kayak gini. Cuma biar kamu tetap sehat aja mentalnya gitu. Kamu kenapa sih, Win? Kamu kayaknya ada dendamnya sama aku. Enggak, aku Dari kan dulu ngomongnya- soalnya kamu nggak pernah akrab sama aku. Enggak kan, karena itu kan kamu nggak perlu nanya, Put. Kamu ngaca aja sama diri sendiri, salahnya di mana. Kamu tuh nggak bakal dapet temen kalau kamu keadaannya kayak gitu, ya kan? Jadi kamu nggak usah nanya kenapa kamu nggak punya teman. Kayaknya yang lain juga sama deh sama aku. Ya udah, aku nggak enak nih ngobrol lama-lama sama kamu, malu dilihat orang. Takutnya ada yang kenal sama kamu kalau kamu tuh dulu orang miskin. Jadi aku mau lanjut jalan aja ya. Kamu mau jajan cilok di sana ya? Aku mau ke restoran yang mahal itu sama Vivi. Vivi masih belum ada pasangan. Kamu juga? Enggak dong, karena kan kita warna karir. Kenapa?
kamu lagi butuh banget ya? Soalnya biasanya orang yang miskin itu ujung-ujungnya dinikahin biar bisa bebas gitu beban orang tuanya. Enggak kok, aku cuma nanya aja. Soalnya kalian lama banget kan nggak ada kabar. Siapa tahu salah satu dari kalian udah ada yang menikah dan aku nggak dengar kabar. Enggak sih, enggak ada. Tapi kamu nggak usah basa-basi deh sama aku. Aku mau lanjut aja. Kamu nggak usah lama-lama yang ngobrol sama aku. Aku nggak tahan di sini. Bye. Vi, aku minta maaf ya kemarin aku jarang banget ada waktu sama kamu. Soalnya Iya. kamu tahu kan, kerjaan aku di kantor itu banyak banget. Nah sekarang dan mulai detik ini sampai ke depan aku bakalan lebih banyak ngulangin waktu bareng sama kamu. Kamu tuh selalu ngomong kayak gitu. Tapi yang kamu prioritasin kan selama ini kerjaan kamu terus, bukan aku. Iya kamu tahu kan Vi, kalau misalkan aku nggak kerja, aku mau dapat duit dari mana? Ya aku nggak cuma butuh duit kamu, tapi juga perhatian kamu. Kamu ada buat aku. Kalau kayak gini kan aku juga capek lama-lama, baik. Ya tapi sekarang kan aku udah banyak waktu nih buat kamu. Mulai hari ini sampai ke depan aku nggak bakalan mikirin kerjaan lagi. Dan satu lagi, aku dari kemarin kan kerja itu juga bukan cuma buat diri aku sendiri, tapi buat masa depan aku sama kamu nanti kalau misalkan emang kita berjodoh. Ya kamu selalu ngomong kayak gitu buat kita. Asalkan ya kamu tetap setia sama aku. Aku kan udah lama banget nih nggak mantau kamu, udah sekitar 2 bulan lebih. Aku juga ketemu sama kamu itu pun cuman sebentar-sebentar aja. Kalau aku yang sibuk, pasti kamu yang sibuk. Iya kan aku harus cari kesibukan lain biar aku nggak bosen. Kamu pikir enak ditinggal-tinggal kayak gitu? Nggak enak. Ya aku butuh tempat main lain. Ya maksudnya aku butuh temen buat main di luar sana biar nggak bosen, biar gak jenuh. Kamu harusnya tuh makasih sama aku. Aku udah nggak pernah ngerengek lagi kan sama kamu selama ini walaupun kamu sibuk dan nggak ngurusin aku. Ya iya sih Vi, tapi mau seperti apa, kamu kan juga tetap harus menghargai aku sebagai pacar kamu. Aku kurang hargain kamu kayak gimana lagi? Ya enggak Ya maksud kamu aku. ngomong kayak gitu seolah-olah ya aku salah di sini. Oh enggak kok, aku nggak pernah nyalain kamu sebagai pacar aku Vi. Tindakan kamu itu semuanya benar, jadi semuanya aku yang salah. Dan aku minta maaf kalau misalkan aku. Kok kamu ngomong gitu? Aku nggak mau jukin kamu, tapi kamu ngerasanya ya udah kamu ngalah, aku yang salah, tapi kamu di sini yang ngalah. Iya. Terus aku harus gimana Vi? Udah nggak harus gimana-gimana. Aku mau ketemu sama Windy di sini. Kalau kamu ada urusan nggak apa-apa. Nggak perlu sok-sokan ngeluangin waktu kalau sebenarnya kamu sibuk. Mau ketemu sama Windy? Ya aku udah janji ada urusan sama dia. Kamu beneran mau ketemu sama anak itu? Windy minta temenin, dia lagi nggak baik-baik aja. Nggak ada salahnya kan kita saling support. Waktu kamu kemarin sibuk, yang selalu ada buat aku Windy. Ya wajar dong kalau dia ada sesuatu, aku harus selalu ada buat dia. Tapi sekarang kan aku udah ada waktu buat kamu Vi. Dan ke depan aku juga bakalan lebih banyak waktu bareng sama kamu. Baik, kamu tahu nggak? Ya tahu kan, kamu belum ngasih tahu sama aku Vi. Nggak gitu. Kemarin-kemarin kamu sibuk. Yang selalu ada tuh orang lain. Ya maksudnya temen aku. Terus sekarang kamu ada waktu buat aku, terus aku bakal ninggalin temen aku, yang nggak gitu caranya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku izinin kamu buat ketemu sama teman kamu. Ya asalkan itu benar teman kamu ya Vi. Ya iyalah, kamu ngomong kayak gitu seolah-olah nuduh aku. Aduh, aku salah terus ya Vi dari tadi. Tuh kan, kamu tuh harusnya minta maaf, bukan ngerasa disalahin kayak gini. Bisa nggak sih? Ya udah, aku minta maaf, aku Ya, salah. Kak. Udah ya, nggak usah marah lagi. Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu ke aku. Ya udah, aku minta maaf dan aku bakalan ngulangin kesalahan aku lagi. Terus aku juga mau bilang sama kamu, tapi kayaknya setelah kamu selesai ketemu sama temen kamu deh. Soalnya pembahasan ini penting sih. Kamu Ini, ngomong apa? ya ini urusan masalah aku ke depan dan ya masalah kita juga. Dan ini kayaknya kita butuh. Aku juga nggak tahu sih kita kedepannya kayak gimana. Aku udah cukup berusaha kayaknya. Maksud kamu apa sih? Nggak apa-apa. Aku cuma lagi capek aja, Bay. Capek sama semuanya, sama keadaan ini. Aku juga nggak tahu sih gimana aku ke kamu sekarang setelah kamu tinggal-tinggal dari kemarin.
Ya udah, aku ketemu Windy dulu ya. Ya udah. Vivi kenapa sekarang jadi egois banget ya? Perasaan aku nggak punya salah apapun sama dia. Dasar perempuan. Ini sih kemana ya kalau nggak banget? Padahal janjiannya jam 9.30. Ini sih. Vi? Kenapa kamu telat? Kita janjian jam 9.30. Ini udah lewat sebelumnya. Dari mana? Ya ampun, baru 10 menit juga kan. Ya kamu tahu sendiri kan. Aku itu sibuk orangnya. Ya kalau sibuk nggak usah ketemu David. Udah deh, ya udah. Kamu kenapa? Kayaknya murung banget. Hah? Muka kok ditekuk. Hilang nanti cantiknya. Biarin jelek. Aku lagi capek. Tapi kenapa? Ya bingung, nggak tahu kudu gimana. Kamu mau cerita? Cerita aja sama aku. Aku baru aja ketemu Bayu. Terus? Ya tadinya aku mau mutusin dia, tapi tiba-tiba dia bilang, ya dia minta maaf, dia salah. Dan dia bilang kedepannya bakal ada waktu buat aku. Jadi aku nggak tahu mau mulai obrolan dari mana buat mutusin Bayu, Fit. Kalau kamu tekadnya udah bulat, kenapa kamu nggak langsung putusin aja? Kamu tuh sendiri kan? Kamu itu bisa banget ngajak ketemu dia. Terus kemudian kamu udah ketemu sama dia, kamu sia-siakan kesempatan untuk mutusin Bayu. Ya aku tahu selama dia sibuk kamu yang selalu ngedengerin aku. Cuma aku nggak tahu sekarang aku harus gimana. Ya udah deh, kamu pikir-pikir dulu. Kalau misalkan ya kamu masih sayang sama Bayu, gak apa-apa. Kok gitu sih? Kemarin kamu nyuruh aku buat mutusin dia terus. Barusan kamu udah ada kesempatan, tapi kamu takut untuk mengambil Ya aku langkah. nggak tahu, aku aja bingung harus gimana. Aku Ya. aja nggak tahu sayangnya sama siapa. Udah kita bahas nanti aja. Daripada kamu terus-terusan gamut kan, suasana aja jadi gak enak. Oh ya, mobil yang kemarin aku belikan gimana? Ya aku Cocok? pakai. Ya aku pakai kesini barusan. Berarti udah cocok dong. Ya kalau misalkan kamu gak cocok dengan mobil itu, tapi kamu ngerasa gak nyaman untuk nolak, kamu bilang aja, gak usah malu-malu. Biar nanti aku ganti mobil itu sesuai keinginan kamu. Udah Vi. nggak perlu. Kamu udah kasih aku mobil yang sekarang aja, aku udah bersyukur banget daripada kemana-mana. Aku motoran dari kemarin-kemarin kan. Vi, kenyamanan kamu, kebahagiaan kamu itu yang paling utama dalam hidup aku. Ya aku harus mengedepankan kamu dong. Kalau misalkan mobil itu gak nyaman buat kamu, ya kamu gak bakal terus-terusan pakai tuh mobil gitu loh. Kalau misalkan mobilnya enak, kemana-mana kamu pasti bawa itu mobil. Kenapa bukan Bayu yang ngomong kayak gini kan? Iya Fit, makasih ya. Iya. Tapi Oh ya sekarang aku kan ambil libur nih. Ya aku mau seharian kita berdua nih. Ya kemana kek? Kamu makan, mau shopping, mau apa? Ya aku bakal temenin. Gimana? aku hari ini pengen sendiri, boleh nggak? Hah? Yang sedih? Di sini kamu yang udah mulai menyiksa aku. Aku Ya. kamu sendiri kan? Aku selama ini berharap Yaudah, sama nih. kamu. Kalau kamu nggak suka mobilnya, kamu bawa lagi aja. Aku cuma pengen sendiri, aku beneran lagi capek Fit sama keadaan. Aku juga bingung harus kayak gimana. Terus aku mau ngapain seharian? Iya nggak tahu. Iya aku pengen kamu bisa ngerti aku. Gitu ya? Aku nggak tahu jalan apa yang harus aku ambil. Iya. Vivi, kamu itu yang bisa menentukan masa depan kamu. Kalau misalkan Bayu emang udah gak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, gak pernah ada Kamu waktu. tuh nggak tahu apa yang aku rasain. Gimana aku mau tahu kalau kamu gak cerita sama aku?
Hah? Aku di sini buat dengerin keluh kesah kamu. Aku gak cuma bakal ada ketika kamu senang, Vi. Nggak tahu Gimana lah. sih? Ya udah. Maaf ya, kayaknya aku beneran nggak bisa sama kamu hari ini. Udah deh, kalau itu emang udah kemauan kamu ya, aku mau gimana? Aku Ini mau. aku pergi aja deh. Ya aku mau ketemu sama teman aku. Terserah kamu. Yang terpenting kamu hati-hati. Jangan galau. Mas Ayu, wah, kebetulan banget nih saya Mas. Ntar lagi rencananya mau ke kantor. Mas Bayu sudah ada di sini, kebetulan banget. Mas Bayu, Pak Bos. Ada apa, Rif? Gini Bos, ini waktu yang tepat untuk membuktikan siapa pacar Pak Bos sebenarnya. Seperti yang saya bilang kemarin, wanita itu bukan orang baik-baik. Kamu tahu dari mana, Rif? Saya udah lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Barusan dia di sana sama cowok mesra-mesraan. Gak percaya lagi? Buktikan sendiri. Rif, dia itu barusan bareng sama aku. Dan dia pamit buat ketemu sama temennya. Ya mungkin kamu salah lihat, Rif. Hah? Emang kamu juga, misalkan kamu ngeliat bareng sama cowok, ya mungkin aja itu temennya. Bos, kalau sama temennya perlakuannya nggak bakal kayak gitu. Dia itu mesra banget bos. Jadi apa yang saya pikirkan dan saya katakan sama bos tempo hari dan bulan kemarin itu benar bos. Dan kalau saya bohong, saya rela gaji saya dipotong separuh. Nah, ayo masih nggak percaya sama saya? Ya udah, gini aja deh. Buat buktikan ya, aku bakalan samperin. Kalau sesuai sama omongan kamu, aku nggak bakalan tinggal diem deh. Aku nih laki-laki. Ini demi masa depan bos. Jadi apapun saya bakal lakuin bos. Apalagi hal penting kayak gini, saya nggak bakalan bohong bos. Apalagi jaminannya gaji saya. Jadi Pak Bos ya harus naikin gaji saya dong kalau saya bener. Kan saya udah membuktikan bos. Ya udah deh. Kalau kayak gitu kita buktikan aja. Dari mana? Di tempat duduk sebelah sana. Mau saya ikutin? Nggak Takutnya usah. nanti terjadi apa-apa bos. Udah. Soalnya cowoknya keren banget bos. Bahaya bos. Kamu emang pernah ngelihat aku takut sama orang, Rif? Ya bukannya gitu bos. Takutnya nanti terjadi sesuatu. Saya harus ada di depan bos. Udah, nggak apa-apa, kamu di sini aja. Aku bakalan samperin. Bos. Aduh. Mana sih? Mending aku pantau dari jauh aja deh. Vi. Hai. Kamu udah dekat di sini? Lumayan. Kamu kok lama banget sih? Iya, tadi aku ketemu sama Putri. Kamu ingat nggak sama Putri? Putri yang Kamu kenapa sih kok gitu? Padahal aku tuh mau bahas Putri sama kamu. ya ada Putri ya? Iya, jadi tadi aku ketemu sama Putri. Nah, tadi tetap aja kayak dulu, Vi. Ya, aku bilang kalau dia nggak level sama kita. Soalnya dia tuh bangga banget pernah temenan sama kita. Ya udah Tahu nggak biarin. Aku pusing banget. Kamu kenapa sih, Vi? Aku nggak tahu kudu gimana soal Bayu. Aduh, udah deh. Saran aku dari dulu kan kamu mending putusin Bayu. Bayu tuh kurang masuk gitu buat kriteria kamu. Kamu kan maunya yang tajir. Iya tadi. Kamu konsisten dong. Masa kamu jadi galau gini gara-gara cowok doang? Kayak bukan Vivi banget deh. Iya, kamu kan tahu kalau aku udah mulai sayang kayak gini. Bego kan? Makanya males banget kalau udah urusan hati. Ya tapi kan mau gak mau kamu harus putus, Vi. Aku tadinya mau mutusin dia, tapi tiba-tiba Bayu bilang mau lebih baik sama aku, lebih perhatian, lebih banyak waktu. Kan kamu tahu sendiri kenapa aku cari temen lain ya, David maksudnya, karena selama ini Bayu nggak ada waktu buat aku. Ya aku ngerti, tapi Bayu nggak akan membenarkan itu, Vi. Karena kalian punya status. Kalian itu punya hubungan. Ya kenapa nggak Bayu aja yang kasih semuanya dari dulu sama aku? Vi, udah deh, aku nggak mau yang ngeliat kamu sedih kayak gini terus. Ayo dong, move
kita punya banyak waktu, kita punya masa depan. Kamu nggak mungkin stuck di sini. Jadi aku harus ninggalin Bayu yang baik, terus milih David yang punya segalanya, tapi aku nggak sayang sama dia. Kamu tahu yang terbaik buat kamu, Vi. Itu emang keputusan yang berat. Aja bingung mana yang baik. Ya kalau boleh milih, nggak perlu main hati. Capek juga kan? Sekarang tuh kalau bisa jangan terlalu kecintaan deh, Vi. Kamu ngomong kayak gitu gampang karena nggak ikut ngejalanin. Iya, sorry. Aku kurang ngerti kamu juga. Tapi- sorry. Aku jadi sensitif. Jadi Ya enggak, Vi. Maksud aku tuh pengen kamu bahagia, Vi. Jadi kalau misal kamu cintanya sama Bayu, tapi Bayu nggak pernah punya waktu buat kamu. ya selain itu, keluarga aku juga nggak ngerestuin kalau aku sama Bayu. Iya, orang tua kamu juga tahu kan kenapa kamu nggak direstuin sama Bayu. Pasti ada alasannya juga, Vi. Pasti mereka juga pengen yang terbaik buat kamu. Tapi kadang yang terbaik. Vi, gini. Kamu harus ikhlas, Vi. Kamu harus ikhlas. Kalau kamu tetap kayak gini, kamu nggak bisa bahagia. Ya udah berarti aku harus. Kamu beneran ketemu sama Windy? Iya, Windy lagi curhat sama aku soal masalahnya. Vivi yang lagi curhat sama aku. Soalnya kamu tuh gak pernah ada waktu buat Vi. Tapi kan aku udah kasih tahu sama kamu, Vi. Ke depan aku bakalan lebih banyak waktu bareng sama kamu. Tapi udah telat, Bay. Itu bohong, Vi. Udah deh, kamu mending putusin aja ini orang. Vi, kamu yakin bareng sama perempuan ini terus? Ih, tuh kan Vi, dia tuh ngeselin, Bayu jangan Vi. cari masalah dong. Aku lagi nggak baik-baik aja sekarang. Kalau pikir sekarang ini keadaannya lagi bercanda, Vivi tuh lagi galau banget gara-gara kamu doang. Ya bagus dong, berarti kan kamu emang sayang sama aku, Vi. Ya tapi kamu, ini Vi, serius dong, kamu udah nangis kayak gini, masa dia malah bercanda kayak gini sih, Vi? Kamu tuh emang nggak pernah serius ya nanggepin hubungan ini. Makanya dari kemarin kamu selalu nyepelin waktu sama aku. Kayaknya kamu nggak pernah nganggep penting deh hubungan ini, Bay. Aku bukannya anggap penting, Vi. Karena aku udah bilang tadi sama kamu, waktu aku ketemu sama kamu, aku minta maaf. Dan mulai detik ini, Tapi semuanya tuh udah telat, Bay. kenapa kamu bilang telat, Vi? Ya karena orang tua Vivi nggak ngerestuin kalian. Kamu gak usah bercanda deh. Vi, bilang aja Vi, udah deh. Karena aku juga belum pernah ketemu sama orang tua Vi. Kamu nggak sadar ya, kamu kaya aja enggak, Itu kan aku kerja. waktu ada juga enggak. Sekarang aku udah ada waktu. Baik. Bullshit itu Vi, bullshit. Diem-diem mama papa tahu aku jalan sama kamu. Dia selalu nanya kerjaan kamu apa. Dekat kok. Gaji aku juga lumayan besar. Tapi kamu tahu itu nggak cukup buat keluarga aku. Aku mau nikah sama kamu, bukan mau nikah sama... Ya tapi yang namanya restu itu kan juga penting. Ya aku bakalan sanggupin semuanya. Udah deh Vi, Vivi udah deh, mending kamu putusin aja sekarang. Baik. Aku kasih tahu ya, Vi. Kamu semenjak dari aku fokus sama kerjaan aku 2 bulan yang lalu sampai detik itu, kamu pasti sering keluar sama Windy kan? Kamu pasti sering keluyuran bareng sama dia kan? Ya kalau iya kenapa? Ya nggak keluyuran juga. Aku ketemu sama dia karena emang lagi butuh temen buat cerita di saat kamu tuh nggak ada. Ya karena kamu tuh nggak ada waktu buat Vivi. Ya wajar dong. Kayaknya aku harus ngomong berdua di nanti sama kamu. Kamu dulu sama Vivi. Tapi ingat ya, Win, tolong jangan ngajak Vivi buat keluyuran lagi. Siapa yang keluyuran sih Vi? Kamu tuh ngomong kayak gitu seolah-olah aku kalau jalan sama Windy tuh ke arah nggak bener. Karena aku tahu teman kamu. Semenjak kamu kenal sama dia, Apaan sih Kamu- Vi? kayak nyalain aku terus sih. Kalau kamu nggak diomongin yang enggak, Kok jadi aku yang salah sih Vi? Ini nggak bener deh, dasar Udah, freak kenapa banget. kamu- Aku nggak setuju juga deh kamu sama dia. Iya, maafin. Ini ngeselin. Enggak. ya udah kamu selesain dulu ya. Kalau sama dia, aku cuma memastikan kamu bareng sama. Ya aku emang sama Windy. Udah, Daripada sama kamu, freak. Freak, dia tuh ngeselin banget, Freak. Dia tuh cowok freak di dunia. Kamu kok bisa sih sayang sama orang kayak dia? Udah deh, move on. Terus kamu mending sama David aja. Nanti perasaannya tuh bisa tumbuh, Vi. Kadang semua yang perlu dipaksakan, Vi. Ya.
berarti aku harus ngikutin kata orang tua aku buat ninggalin Bayu. Ya Vi, orang tua pasti punya jalan yang tepat buat kamu. Ya, tapi belum tentu aku bahagia, Win. Vi, udah deh, kamu gak usah mikirin itu. Kamu juga belum tentu bahagia kok kalau sama Bayu. Iya kan? You never know. Ini sekarang kamu move on, putusin Bayu, terus kamu sama David. Dah. Rip, David. Wah, aku lihat-lihat kamu tadi sama cewek gitu. Keren banget kamu. kamu udah dari mana? Tadi di tempat duduk sebelah sana. Kenapa kamu gak nyamperin aku sih? Iya, masa iya orang pacaran mau aku gangguin? Fit? Ya kan Mungkin lah. sekalian aku kenalin sama kamu gitu maksud aku. Janganlah Fit. Aku nggak enak kalau misalkan harus dikenalin sama pacar kamu kan? Iya. Sebenarnya ya mau gimana ya? Nah, gimana bilangnya itu dia? Sebenarnya tuh cewek udah punya pacar Fit. Berarti kamu udah tahu. Kamu juga udah tahu? Iya sih. Tapi dia tuh ngerasa gak nyaman sama pacarnya. Makanya dia ya rencana mau ninggalin pacarnya. Wah, cocok banget Fit. Soalnya cowoknya itu mantan rekan kerja aku Fit. Dia itu pernah kerja di salah satu perusahaan dan perusahaan itu menjalin kerjasama dengan perusahaan aku Fit. Terus? Dan dengar-dengar pacarnya itu ntar lagi mau di PHK Fit. Karena banyak tunggakannya di perusahaan itu, banyak utangnya gitu loh. Kamu gak lagi ngada-ngada kan, Dek? Ngapain aku bohong? Enggak. Ini teman kamu Fit. Ini soalnya informasi yang penting buat aku. Dia itu ya masih ragu-ragu karena belum ada momen yang pas buat mutusin pacarnya. Dan kalau misalkan aku ngasih tahu informasi ini sama pacar aku, ya mungkin dia langsung ngambil tindakan. Itu lebih baik Fit. Karena aku ngerasa wanita itu emang cocok banget sama kamu Fit. Dan ya kalau dibilang sama pacarnya yang aku kenal itu, nantinya pacarnya itu bakalan jadi beban hidup buat dia. Ya karena aku bilang tadi banyak tanggungan, jangan-jangan nanti malah calon pacar kamu ini yang bayarin semua utang-utangnya. Ya pastinya lah, Rik. Tapi pacar aku enggak terlalu bodoh. Rik. Ya, meskipun dia awalnya cinta ya gak mungkin sampai berkorban sebesar itu. Dan aku mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah memberikan informasi yang penting sama aku. Dan mungkin ini adalah langkah buat aku ngedapetin dan ya dia menjadi milik aku sepenuhnya. Kamu benar. Ya dan aku juga ngerasa jadi cowok itu gak ada harga dirinya deh. Kalau misalkan punya utang terus mau dibebanin ke pacarnya. Dan ya aku takutnya pacarnya itu malah minjem uang dari kamu buat ngelunasin utang pacarnya dia gitu. Takutnya kamu aja yang dimanfaatin nanti gitu loh. Aku kasihan sama kamu, makanya aku bilang kayak gini sama kamu. Iya, aku terima kasih banget saran kamu. Ya tapi aku ya gak sebodoh itulah, Rif. Ya aku percaya kamu kok. Tadinya aku udah pusing mau kemana, soalnya aku hari ini ambil libur dan kemudian aku ingin menemani dia seharian, tapi dia malah bete. Tapi kalau udah mendengar informasi ini mungkin aku bisa seharian. Aku nyamperin pacar aku dulu. Oh iya Fit. Makan deh. Dia aku ikutin deh. Aku pengen tahu kelanjutannya. Nih, Ngapain kamu balik lagi? iya. Aku bilang aku pengen sendiri, Fit. Ini ada hal yang penting yang harus aku ngomongin sama kamu. Ini masalah Bayu. Kenapa Bayu? Aku baru aja kok ketemu Bayu di sini. Untung aja kamu udah pergi. Oh, kamu udah ketemu sama dia? Ya, mungkin informasi ini bakal mengejutkan kamu, Bu. Karena aku punya teman. Dan teman aku itu perusahaannya bermitra dengan perusahaan tempat di mana Bayu bekerja. Dan yang paling mengejutkan, Bayu itu di PHK. Si Bayu di PHK.
Ya pantesan dia bilang mau banyak waktu buat kamu. Kan ini sekarang dia mau udah gak kerja. Kenapa sih hal kayak gini aja Bayu nggak mau cerita Ya sama kan, aku? Vi? Aku paling gak suka sama orang yang udah susah baru nyariin aku. Kemarin-kemarin pas lagi senang, pas dia baik-baik aja, aku dilupain. Vi, ini udah keputusan paling tepat buat kamu. Bayu itu emang orang ngeselin yang gak cocok sama orang kayak kamu. Ya menurut aku ini kesempatan yang bagus buat kamu mutusin dia. Kamu gak usah mikir lagi. Ya, kalau misalkan kamu tetap mempertahankan dia, kamu bakal sibuk sendiri. Bakal penat sendiri. Tapi ini informasi yang valid bukan? Ya kalau informasi gak valid, ngapain aku kesini? Ya, orang yang ngomong langsung sama aku itu temen aku. Yaudah, aku nggak bakal bingung lagi. Keluarga aku juga nggak setuju, keluarga aku nggak ngerestuin. Dia juga udah bohong, nggak mau jujur sama aku. Aku juga bingung, siapa yang bisa aku percaya sekarang? Ya kalau kamu bingung, kamu samperin aja, tanya langsung kenapa alasannya dia tuh gak jujur Iya, sama Vi, kamu. bener, kamu mending pasti Ya udah, aku cari Bayu dulu kalau gitu ya. Vi, tunggu dong. Apa lagi? Ya aku mau nyelesain ini semuanya sama Bayu. Iya, kasih aku kesempatan ngobrol sama kamu lah. David, ntar ya. Kalau urusan aku sama Bayu udah bener-bener kelar. Aku kan bilang sama kamu, aku lagi capek, aku nggak baik-baik aja. Ya aku harap sekarang kamu bener-bener bisa ngertiin aku. Aku setiap waktu selalu ngertiin kamu, tapi kamu gak pernah ngertiin aku, Vi. Ya, aku ambil libur hari ini, tapi kemudian kamu cuekin aku gara-gara laki-laki tersebut. Bukan gitu maksud Vivi. Vivi itu sekarang lagi bener-bener gak baik-baik aja. Ini kan masih pagi, Vivi bakal nyelesain ini pagi ini dan setelah itu bakal ngobrol sama kamu juga. Ya udah, nanti kalau urusannya udah kelar aku hubungin kamu Ya, deh. setidaknya kamu ngajak aku kayak ketemu sama Iya, dia. ntar deh kalian nyusul. Yang penting aku pengen ngomong dulu sama Bayu. Kamu pastiin ya, Vi, dia beneran udah. Ya aku mau tanyain semuanya dulu, aku mau minta penjelasan dia dulu. Ya, semoga aja kamu bisa ambil langkah yang aku inginkan. Karena Fit, udah aku tahu apa yang baik buat aku. Kamu nggak perlu ngajarin aku. soalnya aku agak ragu tadi kamu udah ada kesempatan tapi kamu gak David, ambil langkah itu. tolong dong. Aku minta kamu ngerti. Ya bukan berarti kamu bisa ngasih aku semuanya terus kamu ngatur hidup aku. Aku nggak suka digituin. Maksud Vivi, takutnya yang kamu bilang itu karena kamu mau jadi satu-satunya buat Vivi. Jadinya Vivi mau ngobrol dulu sama Bayu gitu, Fit. Ih, Ya udah. Aku capek, Fit. Aku selesain dulu masalahku. ya seperti itulah. Kalau aku gak benar-benar cinta sama dia ya mungkin aku udah tinggalin dari dulu. Aku udah Vivi pulang sama kamu kok. ya. Kamu coba menghibur aku kan. Enggak, aku serius. Win, Hari ini dia beneran bakal putus sama Bayu. Mau sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? ya semoga aja dia bisa bilang kayak yang tegas. Soalnya aku udah berkorban banyak buat dia ya, tapi kayaknya dia belum bisa membuka hatinya buat aku. Ya aku takut aja. Padahal aku udah ambil libur 1 hari, aku malah dicuekin seperti ini. Ya udahlah, aku ngopi ya. Mau Iya, tapi kamu tungguin kabar Vivi ya. iya. Kamu gak nyusul Vivi bareng aku? Iya ya. Ya udah deh. Daripada aku khawatir ada apa-apa sama. Makanya. Yaudah. Tri, Hai. Kamu mau kemana? aku lagi jalan-jalan kok. Kamu ngapain sih, Put? Sama aku juga lagi jalan-jalan. Pasti kamu lagi nunggu pacar kamu di sini ya? Emang kamu tahu dari mana kalau aku punya pacar? Ya, mana mungkin wanita seperti kamu, karir bagus, cantik, pasti banyak yang ngejar juga kan? Iya, Bay. Kalau aku udah punya pacar, aku pasti cerita sama kamu. Lagian, aku juga nggak punya teman curhat kan? Aku pasti minta pendapatnya sama kamu. Kalau kamu minta pendapat sama aku soal masalah pribadi kamu, nanti kalau aku sakit hati gimana, Put? Emang kamu suka sama aku? Enggak kan? Terus kamu di sini sama siapa? Pasti kamu ketemu sama pacar kamu ya? Iya masalahnya, Put. Kenapa? Ya hubungan aku lagi nggak baik-baik aja.
Iya bagus dong. Bagus. Iya, iya kan bagus, baik. Kita bisa ngobrol nggak keganggu sama orang lain. Dari dulu nih ya, setiap kamu ngobrol sama aku, kamu tuh selalu ditelepon sama pacar kamu. Iya. Aku minta maaf soal itu. Tapi gimana ya Put? Gimana Aku kan kenapa? udah lama banget nih kenal sama kamu. Terus, Iya, kamu kenapa sih, Bay? ya nggak apa-apa. Aku cuma gugup aja kalau lagi ngomong sama kamu Put. Iya kenapa? Dulu juga nggak kayak gitu. Soalnya kamu tuh beda Put. Aku lihat semakin hari kamu tuh semakin cantik Put. Gombal, tau nggak? Aku Iya, nanti aku aduin serius. sama pacar kamu ya. Kamu aduin aja nggak apa-apa Put. Kalau aku putus, tapi kamu tanggung jawab ya. Apaan sih, Bay? Iya, gimana ya Put? Aku mau ngomong juga aku punya pacar. Nggak ngomong aku takut. Aduh, aku bingung sama pikiran aku Put. Jadi intinya, kamu suka sama aku ya? Gimana ya? Udahlah, Bay, kamu tuh punya pacar. Oh ya, kerjaan kamu gimana? Pacar? Kamu gimana? Kayaknya kita udah lama ya, Bay, nggak ketemu. Ya sekarang kan udah ketemu. Atau mau ketemu lagi nih nanti? Kalau ada waktu luang. Kalau aku sih Oh, kalau kamu kan sibuk sama pacar kamu ya? enggak kok. Aku banyak waktu sekarang Put. Apalagi bareng sama kamu. Aku ya Put kalau lagi pusing bareng sama kamu. Semua permasalahan aku itu seketika langsung hilang Put. Berarti sekarang lagi pusing nih. Mau cerita? Mulai dari pagi ya Put. Waduh, pikiran aku ini. Mau cerita sini aku bakal dengerin apapun yang kamu ceritain. Ya aku cuma mau memastikan aja. Kamu tuh nggak punya pacar kan Put? Baguslah kalau kayak gitu. Kamu mau pacarin aku, sedangkan kondisi kamu punya pacar. Ya jodoh kan nggak ada yang tahu Put. Itu sih ya, Bay. Semua laki-laki bisa tahu nggak ngomong kayak gitu. Gimana bos? Betul yang saya katakan kan? Kapan nih mulai naik gaji bos? Siap Vivi. Kamu bilang tadi Vivi sama cowok, dia tuh bareng sama temennya, cewek. Dan asal kamu tahu ya, Rif, dia itu nggak sama sekali ketemu sama cowok. Ya mungkin tadi pas kebetulan cowoknya pergi. Tapi kalau saat ini bos, saya pastikan 100% dia bareng sama cowok itu. Dan satu hal yang harus bos tahu. Sebenarnya bos itu tidak dijodohkan. Makanya saya ini kekeh untuk memutuskan tali hubungan bos sama Ovi. Kamu dijodohin, Bay? Aku tuh nggak tahu, Put. Dijodohin sama siapa? Pasti ceweknya cantik ya? Banget nggak? Banget. Oh, maksud kamu aku dijodohin gimana, Rif? Kamu jangan main-main, Rif. Emang Pak Arif ini beneran dijodohin sama siapa? Siapa sih perempuan yang setuju sama kamu, Bay? Ya, aku nggak. belum tahu. Belum tahu beneran bos. Siapa Pak Arif? Cepet bilang. Ya Bu Putri ini Jo yang bakal dijodohkan sama Pak Bayu. Hah? Pak Bos sendiri yang bilang sama saya Pak. Emang nggak bilang sama Mas Bayu? Aku nggak tahu, Rif. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal sih? Bu Putri siapa? Ya kan. Saya kenalnya Bu Putri. Sah ya? Iya Bu. Kalau misalkan Pak Bayu setuju, ya soalnya bonus buat saya besar banget Pak. Jadi terima aja Pak. Saya dapat 2 bonus dong Pak. Kalau gitu. Tapi aku harus pastikan dulu nih. Sebelum aku selesaikan sama Putri, aku selesaikan sama Vivi dulu. Emang bener atau enggak yang kamu omongin? Aku bakal cek sekarang. Minta tolong jagain Putri. Kamu jangan Kamu mau kemana, Bay? Ya, Aku takut kamu kenapa-napa. Aku harus selesaikan segera Putri. Emang kamu nggak pengen aku selesaikan masalah ini? Iya, bukan kayak gitu. Tapi kamu sendirian berani. Berani Put. Ada saya. Pak Arif. Pacar Bay selingkuh? Iya, sama teman saya sih. Saya harus. Vi, aku nyariin kamu dari tadi sih. Kamu nggak pengen jujur sesuatu sama aku, Bay? Jujur soal apa?
Seharusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu udah bohong sama aku. Aku bohong soal apa sih sama kamu, Fit? Kenapa kamu nggak cerita hal kayak gini? Ini hal penting. Pantes kan kamu bilang kamu bakal selalu ada waktu buat aku. Kamu udah nggak kerja. Dari kemarin kamu baik-baik aja, nggak pernah nyari aku. Giliran udah susah, kamu tiba-tiba datang ke aku bilang mau ada banyak waktu sama aku. Ternyata ini, kamu nggak mau hidup susah, Bay. Udah deh, kamu bilang aja sama Vivi kamu udah dipecat kan? Iya kan? Kamu udah pengangguran kan sekarang? Kamu tahu dari mana, Fit? David yang bilang. Fit, Kenapa? mending kamu sama David aja, Vi. Berarti bener. Itu selingkuhan kamu, Fit. Aku nggak selingkuh sama dia, aku nggak pacaran. Cuma lagi ya jadi temen cerita aku pas kamu lagi sibuk. Ya tapi David jauh lebih baik ya daripada lagi ini. Oke, Juga aku dibeli mobil kan sama David? Berarti mobil yang kamu pakai itu dibeli laki-laki ini? itu dari David, bukan papa yang kasih. Vi, kamu apaan sih, Vi? Ya aku udah capek, sebenarnya keluarga aku nggak setuju kalau aku sama kamu. Udah deh. Kamu minta putus sama aku kan? Ya udah jelas kan, kamu juga udah bohong. Kamu nggak cerita, jujur semuanya ke aku. Vi, itu alasan klasik, Vi. Kamu bilang aja kalau misalkan aku udah dipecat, aku udah bangkrut, udah miskin, udah nggak punya apa-apa sekarang. Ya udah selesai. Buat apa kita ngebahas ini panjang lebar? Udah jelas kan semuanya? Cuman aku nggak terima, Vi. Kamu permainkan aku kayak gini. Itu adil buat aku sama kamu. Selama ini kamu nggak ada waktu. Ya, aku lagi sendiri, aku lagi sedih. Mereka yang ada buat aku. Tolong dia. Ya tapi kamu emang Aku gak ada nggak ada waktu urus. buat Vivi. Kamu juga ngaca. Kamu itu emang gak pernah ngasih apa-apa sama Vivi. Waktu, kebahagiaan. Ya kalau Dari kamu Vivi gila tau gak setiap hari. kalau kamu sayang sama aku harusnya semua diperjuangkan. Usaha. Benar. Aku tahu David juga kerja nggak gampang, tapi dia mengusahakan yang terbaik buat aku. Udahlah, urusan cinta nanti juga bisa belajar. Dia nggak bakal main hati lagi. Vi, Aku udah sayang sama kamu, tapi kalau kayak gini, aku kecewa. kamu bilang sayang, bilang cinta, itu nggak berguna, Vi. Aku udah tahu kok. Kamu tuh cuma main-main sama aku, Vi. Ya udahlah. Oke, dari awal aku emang niat main-main. Kamu cuma hiburan buat aku, temen buat aku. Tapi Terus? makin kesini aku capek lama-lama. Terus aku salah kalau misalkan aku nggak banyak waktu buat kamu. Bodoh, Vi, aku. Kalau misalkan aku ngabisin waktu dengan perempuan yang nggak bisa aku atur seperti kamu. Ya, kamu nggak. Dia malah privating juga sih Vi. Udah deh Vi. Aku lebih baik ya, Vi. Kamu gak apa-apa. Kamu bilang aku kayak gitu nggak baik, sedangkan kamu sendiri ada main sama perempuan lain. Vi, Ih, Vi, aku laki-laki temen seperti kamu itu. dulu. Iya, aku tahu. Aku sama Bayu cuma temenan. Tapi kita udah dijodohkan dan aku baru tahu dari Arif. Ya, aku lebih baik. Ya, emang dari awal aku suka sama Putri. Kamu tuh jahat banget sih. Kamu bilang aku jahat, Vi. Setelah apa yang kamu lakukan sama aku. Coba kamu lihat laki-laki ini. Dia seolah-olah nggak merasa bersalah. Dan teman kamu coba kamu lihat. Dia yang selalu ngomporin kamu supaya kamu mutusin aku, Vi. Kamu selingkuh sama orang kayak dia. Kamu lebih milih dia daripada Bayu, Vi. Karena dia lebih kaya, Put. Udah dibeliin mobil katanya, Put. Udahlah, kalian nggak berhak ngehakimin aku. Walaupun ya kenyataannya kalian kayak gini kan dijodohin. Aku juga baru tahu kalau misalkan aku dijodohin. Tapi ya aku nggak bisa bohong sama perasaan aku, Vi. Harusnya kalau kamu dari awal nggak suka sama aku juga bilang dong. Ya cuman adil kalau menghargai. kayak gini. Menghargai kamu sebagai pacar aku. Aku beda sama kamu, Vi. Selama aku masih punya ikatan sama orang, aku nggak bakal pernah berkhianat. Tapi kamu masih punya ikatan sama aku. Kamu berani main di belakang aku sama perempuan, sama laki-laki ini. Udah aku pusing mikirin ini, kita udah selesai. Bener, Rif. Tadi aku bilang kayak gitu biar kamu tambah yakin. David, kamu kenal sama Arif? Itu teman aku. Dia Bentar. ngasih informasi. Dan aku berterima kasih banget sama kamu. Rik. Karena dengan ini mata aku bisa terbuka lebar, ya. Kalau dia itu mau memanfaatkan laki-laki, ketika laki-laki itu jatuh, dia bakal pergi ninggalin laki-laki yang udah sayang. Ini maksudnya apa sih? Bagus kamu ya, Vi. Kamu udah mempermainkan dua laki-laki. Dan untungnya selingkuhan kamu ini masih punya akal sehat, Vi. Dia nggak milih bareng sama kamu. Mobilnya? Ya, mau kasih kan? Kalian tuh semua jahat ya. Baik, kamu tuh jahat banget sih. Kamu bilang aku jahat, Vi. Kamu ambil kaca, terus kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Aku udah mulai sayang sama kamu, tapi balasan kamu kayak gini. Nggak ada orang sayang tuh. Selingkuh, Vi.
mobilnya. Ya, aku minta maaf Mas karena selama ini aku dekat sama dia karena ya aku pikir dia tuh perempuan yang tulus, tapi ketika Mas ya meskipun nggak jatuh meninggalin. Ya untung aja aku gak di posisi Mas. Ya. Ya udah, makasih banyak ya Mas. Rif, kalau kamu ngasih tahu dari awal kalau aku dijodohkan sama Putri, aku nggak perlu Rif buat ngabisin waktu sama orang yang nggak berguna itu. Dari awal kamu tahu kan kalau misalkan aku emang suka sama Putri. Saya nggak tahu bos. Lagian saya itu nggak mau nanti itu gimana ya. Bos masih punya hubungan sama orang yang nggak benar, terus masih ngejar Mbak Putri. Mbak Putri ini kan ya, orang yang spesial, harusnya di nomor satukan. Ya seharusnya dari awal yang aku nomor satukan itu kan emang Putri, Rif. Kamu tahu aku lebih banyak ngabisin waktu sama Putri. Masa kamu masih nggak peka sih, Rif? Ya si bos gimana sih? Kalau emang mau nomor satukan Mbak Putri, harusnya percaya sama omongan saya bos. Iya. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Naik gaji bos. udah gampang, nanti aku naikin gaji kamu. Gampang. Aku makasih banyak dan kamu bilang sama orang tua aku kalau misalkan aku udah setuju banget buat nikah sama Putri. Jadi info ini saya mau kabarkan sama Pak Bos besar. Iya, Rif. Ya udah, Ya udah kalau gitu saya pamit mau ke rumah Bos besar. Ya udah. Misi Bos. Kamu benar suka sama aku kan? Eh, Berarti dugaan aku selama ini bener baik. Kamu tuh suka sama aku. Cuman kamu kenapa sih nggak bilang? karena aku takut kamu nggak suka sama aku, Put. Aku juga suka sama kamu. Tapi karena kamu punya pacar, makanya aku nggak bilang. Tapi kenapa kamu juga nggak ngomong sama aku kalau misalkan kamu ada perasaan sama aku? Kamu kan punya pacar, baik. Kamu pikir aku suka gangguin hubungan orang? Ya kamu kan bisa rebut aku, Put. Apaan sih? Aku bukan kayak gitu ya. Iya. Aduh, masih belum waktunya aku peluk kamu, Put. Kalau kamu meluk aku, nikah dulu, baik. Aduh, kamu ngasih tantangan buat aku. Kamu Sekarang pegang tangan aja dulu. pegang tangan kamu aja udah serasa kamu tuh bener-bener jadi milik aku, Put. Ya udah, kalau kayak gitu aku Mau mau ngajak ngajak aku kamu ke pelaminan karena apaan sih? Aku Kamu gak usah lebay-lebay aku deh. deg-degan banget, Put, karena ya gimana ya, Put, ternyata orang yang selama ini nemenin aku itu bakalan jadi calon istri aku. Ini bakalan jadi momen paling bahagia di hidup aku, dan aku nggak pernah ngebayangin punya istri secantik, sebaik kamu dan semandiri kamu. Ya udah, jadi kapan nih kamu mau ngajak aku? Sampai kita kapan nih ngobrol di sini? Nggak tahu ya, Put, aku betah banget buat ngobrol sama kamu. Kita kan bisa ngobrol di jalan. Kamu kalau lagi nggak bareng sama aku jangan cantik-cantik ya, Put. Aku takut kamu tuh dilirik sama orang Aku nggak, kalau nggak bareng sama kamu nggak mau kemana-mana. dan nggak usah tulis cowok ya. Ya aku janji. Udah sekarang ikut aku.